Ya, Sobat Tani dimanapun sahabat berada, langsung saja kita mempersiapkan bahan dan peralatan ya. Bahan peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan sambung pucuk pada jeruk ya, tanaman jeruk seperti ini. Ya, kita sudah punya bahan seperti ini. Kita sudah punya rootstock namanya, rootstock atau batang bawah, calon batang bawah seperti ini. Kita persiapkan, usahakan rootstock atau batang bawah itu dalam keadaan subur, teman-teman. Ya, yang membuktikan atau yang menunjukkan bahwa rootstock ini dalam keadaan subur ketika ada tunas-tunas baru seperti ini. Artinya pertumbuhannya cukup bagus. Ya. Dan yang berikut kita juga perlu mempersiapkan namanya entrance ya, teman-teman ya. Entrance atau ranting yang kita ambil dari pohon varian lain yang sudah berbuah ya. Ya, sekali lagi yang sudah berbuah, karena jika teman-teman mengambilnya dari pohon yang belum berbuah, maka bibit yang kita hasilkan itu akan lama menghasilkan buah. Sementara tujuan kita adalah agar bibit yang kita siapkan atau yang kita buat itu lebih cepat berbuah. Jadi pastikan bahwa ranting atau entrance ini kita dapatkan dari pohon yang sudah berbuah. Selanjutnya kita mempersiapkan cutter, teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman punya gunting ranting seperti ini, bisa digunakan jika rootstocknya cukup besar ya. Tapi karena rootstock ini batangnya masih batang kecil, kita bisa menggunakan cutter seperti ini. Selanjutnya kita mempersiapkan plastik es ya, teman-teman ya. Ada dua yang kita persiapkan. Satunya kita gunakan sebagai plastik sungkup, satunya lagi kita potong ya, kita potong untuk ikatannya, untuk pengikat ya, teman-teman ya, seperti ini ya. Ini silakan ya, ukuran 4,5 cm atau ukuran lain silakan, jangan terlalu lebar ya, teman-teman ya. Ya, kita potong seperti ini, teman-teman. Ini agar kita persiapkan plastik ikat. Kalau teman-teman punya grafting tape ya silahkan, bisa digunakan. Tetapi kalau tidak punya grafting tape, kita gunakan plastiknya seperti ini ya. Ini yang sudah kita belah dari dua tadi, kita belah lagi, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Kita sudah mendapatkan plastik ikat yang cukup ya, cukup mengikat. Ya, selanjutnya kita akan memotong ya, teman-teman. Potong batang ini untuk kita sambungkan dengan entrance ini. Kita potong aja di sini. Bisa membiarkan beberapa daun ya, sebenarnya itu lebih bagus lagi, sehingga ketika ujungnya dipotong, tanaman ini masih bisa melakukan proses fotosintesis dengan daun yang tersisa. Tapi karena memang bagian bawahnya daunnya tadi tidak ada, cuma beberapa saja dan kurang sehat, saya bersihkan saja, tapi tidak apa-apa, bisa dibiarkan dan juga bisa dibersihkan seperti ini seluruhnya. Selanjutnya kita akan membelah bagian tengahnya seperti ini. Ya. Kita bisa atur ya, teman-teman ya, kedalaman penyayatan kurang lebih 1 sampai 1,5 cm.
Kita persiapkan entrance-nya. Teman-teman bisa menggunakan entrance yang agak panjang seperti ini, tapi bisa juga cukup seperti ini aja teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin hemat entrance, misalnya teman-teman stok entrance-nya kurang ya, bisa dibagi dua ya. Selanjutnya kita mempersiapkan ini menyayat entrance-nya untuk dapat kita masukkan ke celah rustok yang sudah kita persiapkan. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, model sayatan seperti ini, huruf V ya, sehingga mudah kita masukkan ke celah rustok yang sudah kita persiapkan. Usahakan teman-teman ya, usahakan kulit entrance bersentuhan rapi, bersentuhan langsung dengan kulit rustok. Rapi ya. Kalaupun misalnya ukuran batang atau rustoknya dengan entrance tidak sama, kita bisa mengupayakan agar sebelahnya harus ya, kalaupun dua sisi ini tidak bersentuhan kulit dan kulit, tapi salah satunya harus bersentuhan. Karena apa? Karena dari kulit inilah akan dimulai penyambungannya dengan bantuan kambium dari masing-masing bagian, baik dari kambium entrance maupun kambium rostok. Kambium itulah nanti yang akan menyatukan rostok dan entrance seperti ini. Ya, ketika kita sudah nempel secara baik, kita akan melakukan pengikatannya seperti ini teman-teman. Sebaiknya kita tarik dulu sehingga kita bisa memiliki stok plastik ikat yang panjang ya. Kita ikatnya mulai dari bawah teman-teman ya. Kita ikatnya dari bawah atau seperti ikatan genteng ya. Sehingga ketika terkena air, baik air siraman ataupun air hujan dari atas, dia tidak masuk ke celah sayatan tadi atau ke celah sambungan. Karena ketika celah ini kemasukan air, dipastikan 100% akan gagal. Ini seperti ini. Ya, setelah kita bungkus tadi, kita melakukan mengencangkan ya, mengikat seperti ini. Ya, cukup kita kencing teman-teman ya. Kencing seperti ini. Ya, sudah kita kencing. Ya, ini kita potong aja karena cukup panjang, mengganggu. Selanjutnya plastik yang satu yang sudah kita persiapkan untuk sungkup ya, plastik sungkup. Ya, kita masukkan, kita sungkup istilahnya teman-teman. Kita ikat seperti ini.
sungkupan ini tujuannya adalah agar agar menghambat penguapan dari luka-luka ini ya teman-teman, terutama dari yang keras ya. Karena secara alamiah ini akan terjadi penguapan, dan ketika dia dehidrasi, jelas tidak akan dapat bersatu dengan kustum. Tapi dengan kelembaban yang cukup, dan dia juga tidak tidak jadi penguapan, dan juga menjaga suhu di dalam ini berfungsi seperti inkubator. Seperti teman-teman ya. Penanganan yang bagus akan memastikan persentase keberhasilannya tinggi seperti itu. Ya, baik teman-teman, nanti saya akan tunjukkan pohon jeruk yang sudah saya sambung beberapa minggu lalu ya, 1 minggu 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya. Ya seperti ini teman-teman. Ini bisa kita buka ya, karena sudah memiliki daun cukup sehat. Ini bisa kita buka sehingga pertumbuhan batangnya tidak terhambat seperti ini. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Ini masih cukup kecil ya teman-teman ya. Ya, kalau kita punya rostoki yang sudah besar itu lebih bagus. Tapi yang masih kecil pun sudah bisa kita lakukan penyambungan atau sambungan pojok. Ya, silakan dicoba teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, share juga ya. Dan teman-teman bisa komen ya di kolom komentar, supaya kita bisa berinteraksi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan salam bagi kita sobat tani manapun berada.